kepada guru nggak boleh. Atau gulu, berlebihan kepada guru nggak boleh. Kita nggak ngajarkan murid itu suruh cium tangan, enggak. Kita nggak ngajarkan semua murid untuk sujud, tidak. Jangan ahlul bid'ah. Dia harus tunduk kepada gurunya, harus membungkuk. Kita nggak ada ajaran seperti itu. Nggak ada dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, pemirsa sahabat ya saya hati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahaya 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanul jaza. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Kepada guru nggak boleh. Atau gulu, berlebihan kepada guru nggak boleh. Kita nggak ngajarkan murid itu suruh cium tangan, enggak. Kita nggak ngajarkan semua murid untuk sujud, tidak. Tapi bagaimana menghormati guru menurut syariat yang benar itu. Beda kalau antum lihat di kalangan ahlul bid'ah, dia harus tunduk kepada gurunya, harus membungkuk. Kita nggak ada ajaran seperti itu. Nggak ada dalam Islam. Membungkuk nggak dibenarkan dalam Islam, nggak boleh. Atau harus cium tangan gurunya, bulak-balik. Nggak ada. Nggak ada. Yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawad ini tidak semuanya salah. Ya, tidak semuanya benar, ada benarnya juga ada salahnya. Jadi tentang tidak boleh fanatik, ya fanatik terlalu fanatiknya tidak boleh, tapi harus menghormati gitu loh. Kemudian dikatakan tidak diajarkan menyembah guru. Tidak ada dalam NU pun, tidak ada ajaran menyembah guru, yang ada itu menghormati. Adapun santri itu menunduk, kemudian mencium tangannya bolak-balik, itu kan semua ada dasarnya, itu sudah diajarkan guru-guru kita. Guru-guru kita dari ulama-ulama salaf, dari para sahabat, yaitu di mana para sahabat juga mencium tangan Rasulullah. Bahkan ada 2 orang Yahudi yang mencium bukan hanya tangan, tapi kakinya Rasulullah pun dicium oleh orang-orang Yahudi. Mari kita simak penjelasan tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh guru kita. Mari. Ini belajarnya dari mana ini? Gurunya siapa ini yang seperti ini? Kalau orang salah berguru, bisa jadi pemahamannya melenceng dari sumber aslinya. Bahkan bisa jadi sesat. Bahkan itu tadi bisa jadi teroris. Coba lihat orang yang menembak banyak orang di Sarinah dengan asiknya pegang pistol, tersenyum lagi. Berapa banyak kejadian bom bunuh diri yang ada di Pakistan, yang ada di India, yang ada kemudian di Afghanistan, dengan dalih setelah bom bunuh diri selesai dia masuk surga. Luar biasa. Pemahaman dari mana? Bergurunya dengan siapa? Dan boleh jadi berguru yang salah bukan tambah pintar, malah makin bodoh. Hadirin rahimakumullah, karena itulah penting saya coba masuk pada materi ini. Bagaimana bergurunya Nabi dengan Nabi yang lain. Bagaimana bergurunya ulama dengan ulama yang lain, agar menjadi contoh bagi kita. Bahwasanya berguru itu penting, gak sembarangan. Kita lihat dulu sebetulnya bagaimana pandangan para ulama untuk mencari guru. Ini pentingnya sanad guru.
Ini kalau saya menyampaikan hal ini adalah bagian terpenting di dalam cara kita menuntut ilmu. Jadi penting sanad guru itu. Jadi tahu sanad gurunya dari mana. Guru ini dari ini, guru ini dari ini, guru ini dari ini, guru ini dari ini, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu penting, Pak. Tanya gurunya siapa? Si A, dari mana gurunya? Belajarnya dari Asy-Syaikh Al-Yutubi. Belajarnya dari mana? Asy-Syaikh Al-Googley. Belajarnya dari mana? Asy-Syaikh At-Twitteri. Belajarnya dari mana? Asy-Syaikh Ayyahawi. Belajar dari Google, belajar dari YouTube, belajar dari Yahoo, belajar dari Twitter. Yang terakhir adalah Instagram. Kirain wali murid. Siapa gurunya? Kalau kita belajar dari YouTube sih nggak jadi masalah sebetulnya. Tapi akan lebih afdol lagi ketemu langsung dengan gurunya. Jadi tahu kemudian gurunya. Karena memang sekarang teknologi sudah maju ya. Sudah hebat, sudah bagus. Mempermudah orang belajar. Dengan melalui YouTube bisa orang belajar. Tapi akan lebih berkah kan kalau ketemu secara langsung. Kita lihat bagaimana Abdullah ibn Mubarak. Seorang ulama yang berkata, al-isnadu minad-din. Sanad keguruan itu adalah bagian dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa isnad, tanpa sanad guru, maka orang akan berkata semau-mau dia. Semaunya saja. Sekeinginannya saja. Tanpa ada sanad, maka orang akan bicara seenak udelnya saja kalau bahasa sekarang. Semau-maunya. Kadang-kadang Al-Quran ditafsirkan sendiri. Kadang-kadang hadis ditafsirkan sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Pakai kacamata kuda. Setelah pakai kacamata kuda, apa yang terjadi? Orang yang berbeda paham dengan dia kafir. Orang yang berbeda paham dengan dia musyrik. Orang yang berbeda paham dengan dia wajib dibunuh. Wah, luar biasa. Laqala man syaa ma syaa. Ini ada di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Lalu imam yang lain, Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Beliau berkata, inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu yang terkait dengan sanad keguruan ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil guru kalian untuk belajar agama. Penting Pak. Enggak sembarangan kita tuh ngambil ilmu dari mana saja. Tapi bagaimana kita berguru dengan banyak silahkan, dengan semau kita mau dari manapun silahkan, tapi kita harus tahu siapa guru kita. Saya maunya belajarnya yang dari sana Ustadz, silahkan. Saya maunya belajar yang dari sini Ustadz, silahkan. Tapi kita harus tahu, amman ta'khuduna dinakum. Dari mana kalian mengambil agama kalian? Ini masalah agama. Betul. Karena itu ada tips mencari guru menurut Imam Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi. Menurut Imam Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, kata beliau, wala Syekh Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi min anfa'i turuqil ilmi al-muwassalati ila ghayati tahaqquqi bihi akhduhu an ahlihi al-mutahaqqiqina bihi 'ala al-kamal wa tamam. Ini di dalam kitab Al-Muwafaqat. Di antara manfaat belajar ilmu yang selalu bersambung itu diambilnya adalah min ahlihi, dari ahlinya. Jadi yang pertama mencari guru harus yang alim di bidang agama. Yang alim. Orang yang mengajarkan bunuh diri itu akan masuk surga dari mana? Jangan-jangan gurunya ini bukan orang alim. Gurunya yang baru belajar setengah bulan tentang agama, sudah bisa langsung mengatakan orang lain kafir, sudah bisa langsung mengatakan orang lain musyrik, sudah bisa langsung mengatakan orang sekitarnya harus dibunuh dan sebagainya. Dari 2 minggu. Makanya saya kadang-kadang bingung juga, ada ustadz yang bilang begini. Kalau orang belajarnya benar, maka baru belajar 2 minggu saja dia sudah bisa membedakan mana orang musyrik dan mana orang tidak musyrik. Wah, hebat. Kalau belajarnya benar 2 minggu saja bisa membedakan orang musyrik dan tidak musyrik. Luar biasa. Berarti gampang betul dong mengatakan orang musyrik. Gampang betul mengatakan orang kafir, bahkan gampang betul mengatakan darahnya halal. Ini cara belajar yang salah. Lihatlah ulama-ulama kita. Berapa puluh tahun mereka itu belajar. Tapi mana pernah keluar dari mulutnya kalimat yang mengatakan orang itu musyrik, orang itu kafir, orang itu halal darahnya. Lihat para ulama kita. Puluhan tahun Pak belajar. Bagaimana cara menghormati orang lain? Bagaimana bisa memeluk orang lain yang berbeda dengan kita? Dengan tidak perlu menuding bahwasanya mereka ahli neraka. Dengan tidak perlu menuding bahwasanya mereka akan masuk ke dalam neraka. Dengan tidak perlu menuding bahwasanya mereka itu adalah
orang kafir, musyrik dan sebagainya. Yang satu agama, belajar tentang hal yang sama. Tapi kadang-kadang kita bisa langsung mengatakan orang itu masuk neraka. Waduh, luar biasa. Yang kedua, sang guru harus bersambung dengan gurunya lagi dan hidup dalam waktu yang lama bersamanya, belajar bersamanya. Bukan cuma seminggu, bukan cuma 2 hari, tapi agak lama belajar. Kenapa? Jadi tahu bagaimana karakter gurunya. Bagaimana gurunya ini dulu belajar. Bagaimana gurunya ini dulu membawa tabiat-tabiat dari gurunya lagi. Akhirnya kemudian menurun kepada murid-muridnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Karena itu Allah adalah gurunya alam semesta. Allah adalah Khaliq, pencipta. Dan Allah itu adalah Rabb. Makanya Allah membahasakannya dalam surah Al-Fatihah dengan kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Allah membahasakan dirinya bahwa dia adalah murabbi bagi alam semesta. Murabbi. Karena itu istilah murabbi berbeda dengan muallim. Ada istilah-istilah yang sering kita dengar. Ada istilah murabbi, orang yang memberikan tarbiyah, pendidikan, mendidik. Ada yang disebut dengan muallim, orang yang melakukan transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Selesai ngajar, selesai. Tapi kalau murabbi, orang yang mendidik, bukan hanya memberikan pelajaran, dia bersama muridnya, dia selalu mendidik muridnya, memberikan teladan muridnya, bersama dengan muridnya, menjadi mentor bagi muridnya, bagi santrinya, duduk bersama, bercengkrama, bicara, makan bareng. Itulah murabbi. Makanya Allah mengatakan Rabbul Alamin. Seorang ibu di rumah tangga disebut Rabbatul Bait, penjaga rumah. Artinya penjaga rumah tangga, menjaga kehormatan rumah tangganya. Rabb. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik saya, maka kemudian jadi baiklah pendidikan itu buat saya. Adab saya jadi lebih baik lagi. Dan Rasulullah SAW juga membahasakan, atau Rasulullah SAW juga dikatakan sebagai Ustaziyatul Alam, soko guru bagi alam semesta. Kenapa? Karena Rasulullah terlahir dalam rahmatan lil alamin, atau sebagai rahmatan lil alamin, Ustaziyatul Alam, soko guru bagi alam semesta. Nah, hadirin rahimakumullah. Ada lagi mudarris. Istilah mudarris ini adalah diberikan buat orang yang mengajar dengan mata pelajaran tertentu. Makanya di sekolah ada guru mata pelajaran IPA, mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, matematik. Itu mudarris. Kenapa? Karena dia mengajar dengan mata pelajaran tertentu. Pelajarannya namanya dars. Tempat belajarnya namanya madrasah. Gurunya namanya mudarris. Kalau belajarnya bareng-bareng sambil baca gantian namanya tadarus. Kalau Ramadan itu banyak sering tadarus gantian. Saya dari ayat 1 ya sampai ayat 20, nanti ayat 20 sampai ayat 40 siapa, ayat 40 sampai 60 siapa. Gantian berkeliling belajar, itu namanya tadarus. Ada lagi namanya ustaz. Tapi berbeda penyebutan ustaz di Indonesia dengan penyebutan ustaz di luar negeri. Kalau ustaz di luar negeri itu biasa dipanggil untuk orang yang bergelar profesor, guru besar. Di Timur Tengah kalau sudah dipanggil ustaz itu udah levelnya profesor. Kalau di Indonesia ngajar TPA aja ustaz. Di Indonesia ngajar anak-anak saja di rumah udah ustaz. Mimpin tahlil udah dipanggil ustaz. Mandiin sholat jenazah udah dipanggil ustaz. Bahkan bagiin zakat fitrah udah dipanggil ustaz. Tapi kalau di Timur Tengah yang disebut ustaz itu adalah guru besar, profesor. Jadi kalau di sana sudah dipanggil ustaz, wah, berbeda. Kenapa? Budayanya dengan di Indonesia. Di Indonesia budayanya siapapun yang mengajar sudah pantas disebut ustaz. Meskipun hanya nggak jadi TPA, ustaz. Makanya kaget orang Indonesia kalau pas ke Mesir. Begitu dia yang dipanggil ustaz itu profesor, oh di sini profesor. Juga orang-orang Mesir yang datang ke Indonesia. Kenapa? Karena melihat semua orang dipanggil ustaz. Itulah perbedaan penggunaan kata-kata ustaz. Termasuk kiai. Dulu yang disebut kiai adalah orang yang punya pesantren. Selain dia ustaz, dia ngajar dia punya pesantren. Sekarang banyak orang siapapun bisa dipanggil kiai. Kalau dia sudah memiliki kapasitas keilmuan yang cukup, meskipun nggak punya pesantren, sudah bisa dipanggil kiai. Bahkan kadang-kadang binatang pun dipanggil kiai. Binatang pun dipanggil kiai. Itu seperti yang di Solo, Kiai Slamet.
kerbau. Ya. Jadi penggunaan kata atau istilah kiai kalau dalam bidang keilmuan itu sudah diberikan kepada level orang yang punya keilmuan yang tinggi atau orang yang sudah memiliki pesantren. Betul yang telah disampaikan oleh guru kita ini, bahwasanya zaman sekarang itu dengan mudah dipanggil kiai, dipanggil ustadz, bahkan dukun itu ya. Dulu dipanggil Pak Mbah, sekarang sudah dipanggil ustadz. Bahkan cuman jadi Bilal ya, tukang adzan Bilal di masjid dipanggil ustadz. Bahkan ada lagi yang cuma mimpin yasin ya, cuma bisa mimpin tahlil saja sudah dipanggil ustadz, bahkan bukan ustadz. Ini sesuatu yang sudah salah kaprah. Kemudian di kalangan Wahabi ini juga banyak ustadz-ustadz kerbitan, karena sudah pinter baca-baca di Google, di YouTube, ngajinya di YouTube, di Google, di Twitter, ngajinya di TikTok, pinter berceramah, kemudian sudah diangkat jadi ustadz. Begitu menyampaikan hukum, maka menyampaikan hukum yang salah yang berakibat fatal kepada umat. Bapak Ibu sahabat saya yang dirahmati Allah, demikianlah tanggapan saya terhadap Ustadz Sunnah, Ustadz yang bermanhaj salah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.